Al-Anbiya wal-Mursalin Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita masih melanjut daripada kitab Ithaf Ahli Islam. Menghadiahkan kepada ahli Islam tentang khususnya siam, tentang kekhususan puasa dari Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu. Kita sudah menyelesaikan bab pertama. Bab pertama itu tentang keutamaan puasa, dibagi dua pasal, baik yang pasal pertama hadis-hadis yang khusus saum secara mutlak, puasa Ramadan atau yang lain. Hadis yang di fasal kedua khusus tentang keutamaan Ramadan. Setelah selesai hadis-hadis itu, beliau sudah membahas panjang lebar beberapa poin-poin yang menyangkut hadis itu, mulai dari masalah as-saumuli, mulai daripada pengecualian puasa itu illa saum fa innahu li, mulai dari juga tentang masalah kegembiraan orang yang berpuasa itu, macam-macam beliau sudah bahas berapa poin. Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua, al-babu tsani fi ahkamis siyam, tentang hukum-hukum puasa. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang terkait dengan ahkamis siyam tadi, wa fi fusulun, dan padanya terdapat beberapa fasal. Ada beberapa fasal. Fasal pertama, al-fasul awal fi wujubi, tentang kewajiban puasa. Tentang kewajiban puasa. Nanti itu banyak fasalnya bab kedua itu. Sampai fasal ke 12. Sampai 12 fasal itu nanti. Bab kedua paling panjang. 12 fasal. Atau tutup apa ini? Kita bahas di ini. Masya Allah, Ibn Hajar ini sudah tebal betul ini. Ini semua tentang puasa toh dan siam. Fi wujubi, tentang kewajiban puasa. Al-aslu fi qabla ijma', dasar puasa. Al-aslu fi, dasar dalam puasa, dalam saum tadi, atau dalam wajibnya puasa. Fi wujubi qabla ijma', sebelum ijma' adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang terhitung puasa itu. Satu bulan. Al-ayat, beberapa ayat dari ayat Siyam dari 183 sampai 187. Rangkaian daripada ayat Siyam Al-Baqarah 183 sampai 87. 187. Bahwa maklumun al-bid'atin bidarur. Jadi dalilnya puasa sebelum ijma', sebelum kesepakatan ulama, dalil puasa itu adalah firman Allah. Sudah. Halaman 73. Saudara, masa beda? Ada. Masa halamannya beda? Ajib. Oh ya, halaman 73 ya. Jadi setelah apa? Sebelum ijma' itu dalil wajib puasa itu adalah seperti kita ketahui tadi Al-Baqarah 183. Kutiba alaikum syiyam itu. Bahwa maklumun minad-din bidarurah, dan puasa ini termasuk sesuatu yang maklum minad-din, termasuk sesuatu yang diketahui bahwa itu bagian dari agama bidarurah secara pasti. Tidak ada orang Islam tuh ya kecuali yang nemen ya. Tapi Muslim pasti tahu kalau yang namanya puasa Ramadan itu wajib. Ini namanya sesuatu yang diketahui oleh orang Islam secara umum bahwa itu termasuk bagian agama. Itu disebut maklum minad-din bidarurah. Termasuk sesuatu yang diketahui bahwa itu bagian dari agama secara pasti. Orang pasti tahu ini bagian dari agama, bagian dari Islam. Seperti sholat, orang pasti tahu sholat waktu itu adalah bagian dari sesuatu yang maklum minad-din bidarurah. Ini kalau diingkari itu naudzubillah murtad. Orang yang mengingkari sesuatu yang maklum minad-din bidarurah itu murtad. Karena orang tidak ada alasan, tidak tahu. Masa ya nemen orang Islam tidak tahu orang sholat 5 waktu, walaupun kadang tidak sholat tapi tahu dia. Lain urusan dia sholat agar malas, itu urusan lain. Tapi dia ngerti kalau itu wajib. Selama dia belum tidak mengingkari sholat, tidak mengingkari puasa, dia masih tetap muslim. Tidak boleh kita sholati kalau dia meninggal, walaupun dia ahli maksiat. Selama dia tidak mengharamkan yang halal atau seolah mengatakan sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, itu baru dikatakan murtad. Itu maksudnya maklum minad-din bidarurah, sesuatu yang diketahui bahwa itu bagian dari agama. Faman tarakau jahidan wujubu kafah, ini. Maka siapa yang meninggalkannya karena jahidan, karena mengingkari ya, karena mengingkari bukan karena malas, karena mengingkari berarti dia
Mengingkari apa? Wujubahu. Mengingkari akan kewajiban puasa, berarti dia kafir. Jadi siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Wa man tarakahu kasalan. Siapa yang meninggalkannya karena malas? Ditanya puasa, kamu tahu puasa wajib? Tahu dia. Oh, saya tahu. Tapi apa? Malas. Tidak mau puasa karena takut lapar macam-macam ini. Wajib alal imam, maka wajib atas imam yang dipemimpin oleh pemimpin negara suatu wilayah, au naibahu, au naibihi, atau naibnya imam, wakilnya imam. Apa? Wajib apa? Ayah bisahu. Wajib untuk menahan orang ini, dipenjarakan orang ini. Wa yamna'uhu minat ta'am, dicegah, yamna'uhu minat ta'am, dicegah dari makan, wa syarab dan minum, naharon, sepanjang siang. Litahsula lahu suratus shaum, supaya terhasilkan untuknya, untuk man tarakahu tadi, ya, suratus shaum, gambaran puasa. Jadi minimal gambaran puasanya sudah ada pada diri orang itu meninggalkan makan dan minum. Walaupun dia mau puasa terpaksa, mau tidak terpaksa. Jadi kalau dia meninggalkan puasa secara malas, maka dia dipenjara. Hukumannya itu dipenjara, dipaksa puasa. Dikasih sahur, dikasih buka, itu tidak dikasih. Yang lainnya disuruh puasa sepanjang siang. Walanu idza arafa anu yu'amal bidzalika nawa minal lail. Dan karenanya apabila dia sudah mengerti bahwasanya dia yu'amal, dia akan diperlakukan bidzalika dengan seperti itu, yaitu ditahan dan dicegah dari makan minum, dia pasti akan niat daripada malam hari. Hanya kepaksa poso. Karena timbang aku haus, lapar, tidak dapat apa-apa. Itu untuk supaya jerah. Itu hukuman yang seharusnya ditegakkan. Yang boro-boro ngurusi poso, sing korupsi akeh sing lolos, ngurusi wong sing poso gak poso. Ya ibarat pungguk merindukan bulan walaupun tidak apa-apa. Wa mimma yataju ilaihil kalam. Allah yahdi pasien. Kasih petunjuk semuanya. Ya dibina kalau tidak bisa dibinasakan. Doa saya kan gampang saja. Ya Allah binalah. Karena semua orang kan berhak mendapat hidayah. Kita sendiri kalau keadaan seperti itu kita mungkin mendapatkan hidayah. Kalau sudah dibina tidak bisa, ya dibinasakan. Ya, daripada ngabisin jatahnya beras ya. Ya bukan beras toh, semua dihabiskan jatahnya. Wa mimma yataju ilaihil kalam ala ba'di ma'ani hadhil ayat liyatadil murad minat. Wa mimma yataju ilaihil kalam, dan termasuk apa-apa yang dibutuhkan untuk dibicarakan. Yang yahtaju ilaihil kalam, yang mana atau yuhtaju ilaihil kalam, diperlukan kepadanya untuk pembicaraan ala ba'di ma'ani hadhil ayat, atas sebagian makna-makna daripada ayat ini. Ini ayat 183 Al-Baqarah tadi. Kutiba likum siyam. Supaya apa? Liyatadhiha, supaya menjadi jelas al-muradu, maksud atau makna minha daripada ayat itu, daripada hadil ayat tadi. Fanaqulu, maka kita katakan, ini beliau mulai menjelaskan tentang masalah ayat kutiba likum siyam itu, beliau jelaskan secara perinci. Pada Allah Ta'ala, Allah memulai bidzikril maktub alaih. Allah memulai dengan menyebut yang diwajibkan atasnya, yaitu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Ma'anal asal takhiru, padahal asalnya itu harus diakhirkan. Susunan yang umum itu adalah kutiba siyamu alaikum, harusnya begitu susunannya. Secara grammar umum, tata bahasa umum, bahasa Arab. Ya. Ini tidak, alaikumnya didahulukan. Kutiba alaikum asyam. Jadi Allah memulai dengan siapa yang diwajibkan atasnya puasa, itu dimulai dulu. Wa akharul maktub, dan Allah mengakhirkan yang diwajibkan itu, yaitu puasa wa shaum. Ma'anal asla, bersama dengan asalnya, meskipun asalnya itu adalah takdimu, harusnya didahulukan as-shaum itu, asyamnya itu, baru alaikum. Kutiba syamu alaikum, tapi ayatnya ternyata kutiba alaikum baru asyam. Kenapa? Li'annahu naibul fa'il. Karena dia adalah naibul fa'il, penggantinya subjek. Subjeknya kan asalnya Allah. Harusnya kan kataballahu alaikum asyama, atau kataballahu syama alaikum. Kata baru menjadi predikat, Allahu itu menjadi subjek yang mewajibkan, asyam itu menjadi objek. Harusnya begitu. Kemudian kalimatnya dibuat pasif. Sehingga kutiba dirubah dari asal kata menjadi kutiba.
pasif, kalimat pasif dalam bahasa Arab itu nggak ada subjeknya. Beda dengan susunan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan juga bahasa Inggris dan sebangsanya itu ada subjek. Walaupun pasif itu subjeknya masih tetap disebut. Contoh, nasi dimakan oleh, kan itu pasif, tapi masih disebut subjeknya oleh siapa. Kalau dalam bahasa Arab, kalau namanya pasif itu subjeknya sudah sama sekali tidak disebut. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Yang wajibkan siapa? Allah kan. Nah di situ ada enggak kata Allah? Enggak ada. Jadi kalimat pasif dalam bahasa Arab itu sama sekali subjek itu hilang. Yang diganti oleh naibul fa'il, pengganti dari subjek. Pengganti dari subjek itu asalnya objek. Yang jadi objek ketika subjeknya dihilangkan, maka objeknya mengganti posisi subjek, itu siam. Kutiba alaikumusiyam. Fawa umdah. Maka naibul fa'il ini umdah, pokok kalimat. Pokok kalimat itu kan subjek predikat. Minimal kalimat itu tersusun dua, subjek predikat. Budi lari, itu sudah subjek predikat. Minimal tuh. Nah, naibul fa'il siam di situ itu pokok kalimat, menjadi naibul fa'il, pengganti subjek, dan pengganti subjek ini statusnya dia sebagai umdah. Umdah itu pokok kalimat. Nggak bisa kan kalau dihilangkan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Diwajibkan apa kan? Hanya kalimatnya kan tidak sempurna kan gitu kalau dihilangkan. Maka siam itu sebagai umdah, dia pokok. Wa dzalika li anal awwal huwal aham. Kenapa kok didahulukan alaikum baru asyam? Kok seharusnya yang menurut grammar umum itu kutiba siyamu alaikum, tapi ini dibalik, kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Karena li anal awwal huwal aham. Karena yang pertama itulah yang paling penting. Idh huwal matbu, sebab dialah yang diikuti, wal maksud, dan dialah yang dituju bidzat, dengan zatnya. Minha itu inaul maksud bidzalikal maktub, bahwasanya dialah, yani apa, kalianlah, yani orang muslim lah yang maksud, yang dituju dengan bidzalikal maktub, dengan kewajiban itu, yaitu puasa itu. Al mukhattabi, dan yang disuruh, yang diperintah dengan puasa itu adalah manusianya. Alaikum, maka didahulukan alaikumnya baru asyam. Fahasuna taqdimu, maka baguslah untuk didahulukan alaikum itu tadi, isyaron, untuk menunjukkan bitilkat tabaiyah, dengan pengikutan itu, bahwa siam itu mengikut kepada alaikum. Kutiba di situ maknanya furido. Kutiba ya'ti bimakna furido wa huwal muradu huna. Jadi kutiba itu maknanya di sini furido, diwajibkan, bukan ditulis. Bukan kataba maksudnya menulis. Ada kataba yaktubu artinya menulis, tapi ini maksudnya memutuskan. Kataba. Kutiba itu berarti pasif, berarti diputuskan atau diwajibkan. Furido, difardukan, sama furido dari kata fardu. Wawal muradu huna, inilah yang dimaksud. Nah, subjek predikat nanti tanya Pak Ali. Ya Pak Ali. Guru bahasa Indonesia. Tanya apa kalau mau tahu subjek predikatnya? Orang tua kasih. Tanya Pak Ali maksudnya. Bimana kodok? Oh, bimana kodok? Maknanya adalah memutuskan. Jadi kata itu maknanya memutuskan, bukan menulis. Ya, wa minhu kataballahu. Nah, itu diantaranya contoh kalimat kataba yang lain yang maknanya memutuskan dalam Al-Quran. Itu ada di surat itu, dikutip di surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 21. Itu kataballahu la aghlibanna. Allah telah memutuskan la aghlibanna ana wa rusuli. Saya akan memenangkan. Saya akan memenangkan daripada orang kafir itu atau musuh-musuh Allah. Maka itu bukan saya menulis, bukan Allah menulis, tapi Allah memutuskan. Kataballahu di situ maknanya. Contoh yang lain penggunaan kataba yang maknanya memutuskan dalam Quran, surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana, katakanlah ya Muhammad, lan yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah putuskan untuk kami. Lebih makna ja'ala, dan juga bisa juga maknanya ja'ala, yakni menjadikan. Wa minhu, contoh, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum ay ja'ala lakum. Jadi makna kataba itu selain menulis, ya, kata baik tubuh itu saya menulis adalah maknanya kodo, memutuskan. Ada makna juga ja'ala. Kata itu bisa bermakna menjadikan. Contoh ini di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Udkhulul ardo. Ini perintah Allah pada Bani Israel, umatnya Musa alaihissalam. Bani Israel, masuklah kalian al-ardo. Al-Muqaddasata, bumi yang disucikan, yaitu Palestina.
Ya, allati kataballahu lakum, yang sudah Allah jadikan untuk kalian. Bumi itu Allah jadikan untuk kalian. Dan di situ ketika itu masih dihuni oleh orang-orang Amaliko, orang-orang yang tinggi besar yang menguasai di Palestina. Allah menyuruh berjihad melawan orang-orang musyrik itu. Kalau sudah menang, maka Allah akan ini menghadiahkan daripada Palestina itu kepada Israel. Kemudian juga di surat yang lain, surat Mujadilah ayat 22, kataba fi qulubihimul iman. Itu maknanya Allah kataba itu menjadikan di dalam hati mereka keimanan. Allah menjadikan. Ai ja'alahu. Jadi kataba itu maknanya macam-macam. Ada maknanya qadha, memutuskan, ada maknanya ja'ala, menjadikan. Ada lagi maknanya amaro, memerintahkan. Minhu wa minhu diantaranya wa katabna alaihim, dan kami perintahkan kepada mereka Bani Israel fiha, di dalam Taurat. Nah, itu kembali ke sebelumnya, itu Taurat. Anna nafsa bin nafsi, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Itu ada di Taurat. Subhanallah, ayat ini itu memang masih ada di Bible mereka, yang mereka klaim sebagai Taurat itu kitab Kejadian, dan kitab Keluaran, juga kitab Imamat. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni. Gigi dibalas gigi, mata dibalas mata. Dan semua itu al-juruh kisos, dan luka-luka itu semua ada kisosnya, ada balasan yang setimpal. Itu subhanallah ada nih. Dan itu diulang lagi oleh Nabi Isa di dalam Injil mereka, Injil yang kanonik yang ada pada mereka. Ya, apa kata Nabi Isa? Musa di dalam Taurat dikatakan mata dibalas mata, gigi dibalas, diulang sama Nabi Isa. Tapi saya mengatakan kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan, kata Nabi Isa di Bible-nya. Lepas dari validitas itu, kita tidak bicara tentang validitas, tapi itu ada. Dan Allah jelas menulis di Quran, wa katabna alaihim fiha, dan kami tetapkan, kami perintahkan alaihim kepada Bani Israil fiha, di dalam Taurat, anna nafsa bin nafsi, yang menurunkan sama ya pasti tahu. Maksudnya jiwa dibalas jiwa. Ai amarnahum. Jadi kata benar di situ maknanya amarna, kami perintahkan pada mereka. Wa aslu siam, sedangkan siam itu asalnya adalah siwam. Asalnya siam itu siwam pakai waw. Ulibat wawuyaan. Ya mohon maaf kalau ini memang ini butuh grammar ya, pembelajaran grammar, tapi saya coba jelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami walaupun tidak belajar grammar. Ulibat wawuyaan, dirubah wawunya itu menjadi ya. Litana subil kasroti qoblaha, karena untuk menyesuaikan kasro yang sebelumnya wawu. Karena kasro itu kan cocoknya sama ya, kalau dhamma cocoknya sama wawu. Jadi asalnya soma yasumu lah. Soma itu sod alif mim. Ya. Buktinya kalau alif itu asalnya wawu. Alif itu dalam bahasa Arab itu bisa asalnya wawu, bisa asalnya ya. Dia tidak berdiri sendiri. Ya. Maka soma itu yasumu pakai wawu kan? Ya sod wawu mim yasumu. Itu tanda bahwa soma alifnya soma itu asalnya wawu. Maka siam itu asalnya siwam. Kemudian wawunya itu untuk menyesuaikan kasroh. Ya, menyesuaikan kasroh yang ada sebelumnya, maka digantilah ya, kulibat wawuyaan, dirubah wawunya menjadi ya, menjadi siam. Karena siwam itu agak sulit karena kasroh dengan wawu. Wawu kasom lugotan. Siam itu sama dengan som secara bahasa, yaitu al-imsak mutlakun, boleh siam boleh som, maknanya sama. Tapi Quran jangan diganti-ganti, kutiba alaikumus siam, jangan kutiba alaikumus som. Walaupun itu kan maknanya sama, ini bodoh, tapi Quran itu sudah dari sononya begitu. Al-imsak maknanya sama, itu imsak menahan. Wa minhu, diantaranya, diantar penggunaan kata saum dalam Quran yang artinya menahan, itu di surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirahmani sauman. Ini hikayat dari perkataan Siti Maryam. Ini sesungguhnya aku nazartu, bernazar, lirahman, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sauman, untuk menahan diri. Ya. Ini apa? Ilham dari Allah pada Maryam. Kalau kamu ditanyakan Maryam itu kan, ya silakan baca nanti kisahnya di panjang lebar di surat Maryam. Itu ketika mau sudah hamil tua, ya, makanan syarqiyah, dia menuju tempat ke timur, ke sebelah timur Palestina, untuk menghindari omongannya orang, karena kan dia tanpa bapak lahir.
Ada orang macam-macam dia menghindar ke arah. Setelah dari ke timur Baitul Maqdis dia menghindar, sudah bawa anak, dia masuk lagi ke Palestina. Maka gimana saya harus menghadapi orang itu? Maka Allah kasih ilham, wa quli lahum. Katakanlah kepada mereka, inni nazartu lirrahmani shauman, bahwasanya pada hari ini saya bernazar untuk saum, untuk menahan diri. Falan ukallima al-yauma insiya, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada insiya, kepada satu manusia. Maka saum artinya menahan. Di konteks ayat itu Siti Maryam menahan apa? Menahan bicara. Jadi saum itu arti aslinya menahan dari segala hal. Itu saum. Arti aslinya menahan dari semua hal. Itu saum. Menahan bicara, menahan makan, menahan minum, menahan. Itu saum. Artinya menahan. Imsakan anil kalam. Itu menahan bicara. Wa somatir rih. Contoh, arih itu angin. Somat itu menahan. Tadi kan artinya soma yasumut itu artinya menahan. Angin itu menahan atau tertahan. Amsakat anil hubub, yakni dia tertahan daripada bertiup. Wal faros, somatil faros atau somal faros, amsakat anil adu. Kuda itu menahan, maksudnya menahan diri dari musuh. Kuda itu menahan diri dari penyerang musuh. Soman nahar, itu siang itu menahan dalam arti istadhaharoh, menjadi sangat panasnya siang itu. Obi tasbih alladzi biqouli ta'ala, dan dalam tasbih ini mana ayat berikutnya, kama kutiba aladzim qablikum wa ala nabiy. Ya. Dan tadi panjang kama kutiba aladzim itu nanti dijelaskan sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Sebagaimana itu kan berarti penyerupaan. Penyerupaan ya kan? Kamu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga. Penyerupaannya dalam hal apa? Di situ ada dua pendapat, nanti dijelaskan bagian lebar. Dalam hal apa penyerupaannya? Apakah dalam kewajiban puasa saja? Artinya dulu ada syariat puasa, kita pun juga ada syariat puasa. Apakah juga penyerupaannya itu pada tata cara atau hari puasa, jumlah hari puasanya? Nah, itu dua-duanya betul. Ada yang berpendapat puasanya penyerupaan itu sekedar kewajiban puasa, sebagaimana kita diwajibkan puasa, mereka juga diwajibkan puasa. Tapi syariatnya beda. Tapi ada pendapat mengatakan enggak, jumlah harinya pun sama. Dan dua-duanya didukung ada beberapa riwayat hadis juga, nanti dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allahi rabbana wa tub alaina tawbatan tawsiru kulla hawla asrana awrati wa amin rawati wa ghafir li walidina rabbi maulidina wal bani wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw safa wal muslimina ajma'in min rabbi fadlan wa judan manna biktisabin min mustafa rasulih Allah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi ala al-habib wa alihi wa sahbihi idada basisuh walhamdulillahi bil bari wat tanahi. وَأَهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَقِنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَلَا يَعِزُّ مَن تَبَارَكَ رَبَّنَا وَمَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.